Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru, tepat sekali jawabmu itu. Para suster, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, karena hari ini hari guru, maka kita coba maknai bacaan ini dalam konteks guru. Di bagian pengantar saya mengatakan bahwa ketika kita mendengar cerita tentang seorang perempuan yang dikawini oleh 7 laki-laki dari 7 saudara, itu cerita yang tidak aktual untuk para suster, tapi tetap relevan. Aktual dan relevan kan beda. Aktual itu kenyataan, dan ini cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Para suster tidak mungkin dikawini oleh 7 saudara selama 7 kali. Tapi relevan artinya sesuai untuk dimaknai. Dan memang ini adalah sebuah cerita yang diangkat untuk kita memaknai dan memahami apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan dalam iman. Itu tidak terlekat dengan urusan dunia, tapi itu tentang jiwa yang dibangkitkan. Dan untuk kita dalam iman, kita percaya bahwa jiwa dan raga akan dibangkitkan seperti Yesus bangkit dari kubur. Susah juga untuk kita menjelaskan bagaimana badan kita bangkit, tapi sudah, inilah iman Katolik. Ada kebangkitan badan. Nanti baru tanya masing-masing kalau sudah benar-benar mati, apa yang dimaksud dengan kebangkitan badan. Karena ajaran Katolik juga menyimpan sebuah misteri. Kemarin saya cerita dengan Suster Tresito di situ, Tresio.
bercerita tentang hidup di rumah sakit ini dengan segala suka dukanya, tapi ada sebuah kata yang dia ungkapkan yang saya rasa baik untuk direnungkan kembali. Inilah misteri ilahi yang tidak kita tahu, walaupun kita hidup terseok-seok, tampak susah, tapi tetap hidup, tetap bertahan, tetap berjalan. Nah, inilah rahasia kehidupan yang kita tidak tahu bagaimana Tuhan maunya apa. Yang paling penting untuk kita adalah menyadari bahwa kita hidup untuk mati dan kita mati untuk bangkit. Itu jauh lebih penting. Karena itu seluruh kehidupan kita mestinya membuat kita menginvestasi kematian. Seringkali saya mengajak supaya mari hidup untuk menginvestasi kematian, supaya ketika kita mati, kita bisa bangkit dan hidup. Dan itulah maksud dari Ekaristi, untuk menginvestasi kematian, karena di dalam Ekaristi kita bebas berbicara dengan Tuhan yang kita tidak lihat. Bersama para malaikat yang menghubungkan surga dan dunia, kita berdoa dan bernyanyi, dan kita mencicipi makanan rohani yang diturunkan dari surga dalam roti tubuh Kristus. Jadi rutin mengikuti misa sebenarnya cara terbaik untuk menginvestasi surga. Tidak penting punya suami berapa, yang penting kan sebelum mati jangan lupa mengaku dosa. Itu saja yang paling penting. Tapi juga ini hanya cerita untuk orang-orang Saduki. Coba kemampuan Yesus. Bagaimana Yesus memberikan jawaban? Karena orang Saduki itu orang yang tidak percaya dengan kebangkitan badan. Jadi mereka sebenarnya lebih coba Yesus. Yesus ini mereka sapa guru. Oleh orang Saduki disapa guru, oleh ahli Taurat di bagian terakhir juga disapa guru. Guru itu sebenarnya artinya apa? Tapi sebelum ke sana, saya perlu mengingatkan lagi dulu tentang apa yang perlu bagi investasi kematian. Yang pasti jangan terlalu terlekat dengan urusan dunia. Seorang raja yang dikisahkan dalam kitab Mahkabe, bacaan pertama, menunjukkan dengan jelas bagaimana nasib seorang raja yang angkuh, sombong, dan ingin memiliki semua kekayaan. Hasil akhirnya dia sendiri yang stres. Karena saking ingin menguasai banyak, mengumpulkan banyak harta, bahkan dia pernah curi dari Yerusalem. Akhirnya waktu mau mati dia yang stres. Sering saya mengatakan bahwa yang paling susah hidup itu adalah ketika sakaraat maut. Sakaraat maut itu kan kita bisa lihat orang yang antara mati dan hidup susah. Dan itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Maka ketika kita di dunia hidup baik, pasti sakaraat mautnya tenang-tenang saja. Artinya saat kematian itu kita terima dengan damai. Tapi kalau selama hidup kita hidup tidak baik, nanti waktu kita mau mati juga susah. Kalau waktu hidup katanya sering tembak monyet, nanti waktu mau mati bergaya kayak monyet dulu. Katanya begitu ya, suster ya. Di Manado pasti banyak tuh. Kemudian pokoknya keanehan-keanehan yang kita buat selama hidup itu nanti akan tampak ketika kita mau sakaraat maut. Tapi kalau kita hidup baik-baik saja, nanti menjemput ajal juga kita aman-aman saja. Seperti cerita seorang jenderal yang mau mati, dia panggil dulu anak buahnya ketika di rumah sakit. Dia bilang, ini uang, kau pergi beli bir 2 botol. 1 untuk kau, 1 untuk saya. Akhirnya pastor senior junior ini beli. Ketika dia pulang, mari kita minum bersama-sama bir ini untuk merayakan saat kematian saya sudah dekat. Jadi inilah orang yang kalau hidup buat baik pasti mau matinya damai-damai saja. Apalagi setelah mati pasti damai. Sekarang kita coba memaknai definisi guru. Saya baru mengerti arti kata guru itu waktu saya pulang kampung kemarin. Seperti yang sempat saya ceritakan, ketika saya meminta seorang guru senior untuk memberikan penjelasan perbedaan antara pengajar dan guru. Waktu itu kan Injil tentang Yesus berbicara, jangan mengikuti apa yang diajarkan oleh ahli Taurat. Ikuti apa yang diajarkan oleh ahli Taurat, tapi jangan ikut apa yang mereka buat. Artinya, semua ajaran itu baik, dan itu yang perlu diikuti. Tapi tingkah laku, sabar dulu, karena tidak semua pengajar punya tingkah laku yang baik. Dan ternyata guru itu seorang pengajar yang didukung oleh tingkah laku. Jadi guru itu singkatan dari
guguk dan ditiru. Itu saya baru tahu waktu itu. Guguk dan ditiru artinya guru itu seorang figur teladan yang hidupnya yang lebih banyak ditiru, bukan apa yang diajarkannya. Apalagi di zaman sekarang, kan untuk ilmu kita bisa searching di Google, tanpa ada guru juga kita bisa pintar. Google akan memberikan semuanya, mau ilmu tentang apa saja dia akan kasih tahu. Tapi soal teladan hidup tidak bisa kita searching di Google. Dan dulu guru itu hampir sama dengan pastor. Makanya sama-sama di istilah tuan guru dan tuan pastor. Karena kalau kita lihat guru, kita betul-betul segan. Tapi sekarang, bagaimana ibu guru? Ada perbedaan. Kenapa? Kalau, maaf saja, di sekolah-sekolah negeri atau di kota besar, guru itu hanya waktu dia punya jam mengajar, dia muncul di kelas dan dia berkenalan dengan murid. Dia tahu. Setelah dia mengajar, selesai urusannya dia. Bagaimana dia hidup sudah tidak penting lagi. Yang penting waktu jam mengajar muncul. Itu guru zaman sekarang. Sehingga lebih tepat disebut pengajar. Mereka mengajarkan ilmu tapi belum memberikan teladan karena tidak ada urusan lagi dengan murid. Makanya sering saya mengajak umat itu masukkan ke sekolah Katolik supaya kita saling mengenal, gurunya kita kenal, hidupnya kita tahu. Supaya itu bisa menjadi teladan terbaik untuk anak-anak kita membangun karakter. Dan hal itu jugalah yang membuat sering saya mengatakan, kalau bisa guru-guru di sekolah Katolik ini rajin ke gereja lah. Kan menjadi teladan. Jangan sampai ada guru yang malas dan tidak ke gereja. Karena murid akan lihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ajarkan. Yang kita ajarkan itu kita ajarkan sekarang, besok lupa. Jangankan besok, nanti sudah lupa. Dan Yesus ini mereka sapa guru, karena bukan hanya pengajar, tapi dia seorang contoh kehidupan. Bahkan ahli Taurat yang lebih jadi dosen pun menyapa Yesus guru. Karena mereka segan dengan dia, karena dia tampak sebagai seorang pengajar yang juga bisa menjadi teladan. Itulah definisi guru. Selamat Hari Guru untuk para guru, dan semoga kita semua bisa menjadi guru untuk sesama, lalu tidak harus mengajar. Semoga Tuhan memberkati.